Tahukah kamu, jika roti croissant dari Perancis yang terkenal ini tidak akan renyah jika tidak menggunakan minyak sawit? Lantas kenapa Eropa membenci sawit Indonesia? Di samping itu, isu deforestasi yang dipropagandakan Eropa juga membuat saham-saham sawit kita ikut terkoreksi. Padahal pasar ekspor kita di Eropa tak lebih dari 10% dari total ekspor sawit kita. Video ini sekaligus tanggapan permintaan analisa salah satu emiten sawit. Saham apakah itu? Ya, Anda benar. Saham Tebela adalah PT Tunas Baru Lampung Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi minyak goreng sawit, minyak goreng kelapa, minyak kelapa mentah, CPO, dan sabun mandi. Kegiatan bisnis perusahaan meliputi produksi dan distribusi produk-produk konsumen berbasis agrikultural, seperti minyak sawit, minyak kelapa, minyak sayur, minyak kelapa mentah, stearin, minyak sawit mentah, minyak biji sawit, sabun dan lain-lain. Perusahaan yang merupakan kelompok usaha Sungai Budi ini mempunyai brand yang terkenal yaitu Rose Brand. Perusahaan ini juga menjual produk-produknya di pasar domestik dan internasional. Saya akan mengajak Anda mengamati dari sisi fundamental perusahaan ini. Kita akan amati struktur modal dan ekuitasnya. Kemudian pendapatan beserta labanya, rasio hutang dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Mari kita mulai. Kita akan mulai dari kekuatan aset dan modalnya. Sobat sahamku, sampai dengan kuartal kedua tahun 2023, PT Tunas Baru Lampung Tbk berhasil mencatatkan jumlah total aset sebesar Rp23,694 triliun. Di mana aset itu berupa aset tetap sebesar Rp12,739 triliun dan aset lancar sebesar Rp10,955 triliun. Sedangkan rasio pertumbuhan aset dari tahun 2018 sampai saat ini, rata-rata tumbuh sebesar 9,7% tiap tahunnya. Sekarang mari kita lihat kekuatan ekuitasnya. Pada tahun 2023, perusahaan ini menggunakan 31,68% asetnya untuk modal kerja perusahaan atau sebesar Rp7,507 triliun. Sedangkan rasio pertumbuhan ekuitas, perusahaan ini konsisten tumbuh di 9,4% setiap tahunnya. Sekarang mari kita tengok pendapatan dan laba perusahaan ini. Sobat sahamku, PT Tunas Baru Lampung Tbk rata-rata memperoleh pendapatan dari bisnisnya sebesar Rp12,112 triliun tiap tahunnya. Sedangkan pendapatan di tahun 2023 ini diprediksi sebesar Rp16,031 triliun. Prediksi pendapatan ini turun 3,3% dari pendapatan di tahun lalu. Sedangkan laba kotor perusahaan diperkirakan mencapai Rp2,879 triliun. Laba kotor juga mengalami penurunan sebesar 17,1% dari tahun lalu. Untuk laba bersihnya, PT Tunas Baru Lampung Tbk diprediksi sebesar Rp671 miliar. Laba bersih di tahun 2023 ini juga mengalami penurunan sebesar 16,2% dari tahun lalu. Sobat sahamku, prediksi pendapatan yang menurun di tahun 2023 ini berdasarkan data laporan keuangan perusahaan yang disetahunkan. Sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan perusahaan rata-rata berada di 19,3% tiap tahunnya. Kita akan amati kembali, apakah pendapatan di kuartal ketiga dan keempat nanti bisa memperbaiki penurunan di kuartal sebelumnya. Sekarang mari kita amati struktur hutang dan liabilitas dari perusahaan ini. Sobat sahamku, PT Tunas Baru Lampung Tbk mencatatkan rata-rata hutang dan liabilitasnya sebesar Rp13,706 triliun dalam 5 tahun terakhir. Liabilitas ini berupa hutang jangka pendek atau kurang dari 1 tahun dan hutang jangka panjang. Sampai dengan kuartal kedua ini, perusahaan mencatatkan total liabilitas sebesar Rp16,187 triliun. Liabilitas itu berupa hutang jangka panjang sebesar Rp7,749 triliun dan hutang jangka pendeknya sebesar Rp8,438 triliun. Sedangkan rasio liabilitas terhadap ekuitas sebesar 2,3 kali. Rasio hutang terhadap ekuitas perusahaan ini cenderung meningkat sebesar rata-rata 2,4% tiap tahunnya. Sebagai catatan, rasio hutang yang tinggi di atas 1 kali akan berdampak terhadap kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan dalam mencetak laba. Harap waspada dengan saham-saham dengan rasio hutang yang besar. Ditambah lagi saat ini sektor sawit yang mendapatkan sentimen negatif dari Eropa. Selanjutnya mari kita amati imbal hasil atas kinerja ekuitas terhadap pertumbuhan ekuitas dan asetnya.
Kita juga akan cermati kemampuan perusahaan dalam mencetak laba di setiap lembar sahamnya. Sobat sahamku, PT Tunas Baru Lampung Tbk mampu memberikan imbal hasil rata-rata sebesar 12,7% untuk ekuitas dan 4,7% untuk aset. Sedangkan imbal hasil untuk ekuitas atau ROE di tahun 2023 ini diprediksi sebesar 9,4%. Angka ini turun 6,7% dari tahun lalu. Sedangkan imbal hasil atas aset atau ROA diprediksi sebesar 2,8%. Angka ini juga turun 14,6% dari ROA tahun lalu. Untuk rasio pertumbuhannya, ROE berada di rasio 12% dan ROA sebesar rata-rata 4% per tahunnya. Selanjutnya mari kita amati laba bersih di tiap lembar saham perusahaan ini. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2023 laba bersih per lembar atau EPS adalah sebesar Rp63. Dan jika disetahunkan, maka prediksi EPS sampai akhir tahun sebesar Rp126 per lembar sahamnya. Sedangkan rata-rata EPS perusahaan ini berada pada Rp138. Ini artinya EPS di tahun ini turun 16% dari tahun lalu dan 9% lebih rendah dari rata-rata EPS selama 5 tahun terakhir. Sekarang mari kita amati seberapa besar pasar memberikan apresiasi atas kinerja perusahaan ini. Sobat sahamku, sebagai perusahaan Tbk, PT Tunas Baru Lampung diapresiasi oleh pasar berada dalam PE rasio rata-rata 6,3 kali, PBV 0,8 kali. Sedangkan sampai dengan kuartal kedua ini PE rasio saham ini berada pada angka 4,5 kali. Pada saat video ini dibuat, saham PT Tunas Baru Lampung Tbk diapresiasi pasar di harga Rp845 dengan PE rasio 6,6 kali PBV 0,6 kali. Secara PE rasio saat ini saham ini diapresiasi 6% lebih tinggi dari PE rasio rata-ratanya, sedangkan secara PBV, 24% lebih rendah dari PBV rata-ratanya. Demikian analisa saham PT Tunas Baru Lampung Tbk, semoga bermanfaat, salam investasi.